Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Sayangnya, fondasi dao panjang umur yang diaktifkan tidak dapat berbuat apa-apa. Setelah ledakan keras, roda meningkatkan kecepatan putarannya, sama dengan lubang hitam primal. Ledakan, suara yang mirip dengan banjir yang menghancurkan daratan muncul. Kekuatan umur panjang di dekat kekal mulai tersedot kegelapan menuju seperti aliran sungai yang mengamuk. Lubang hitam menyerap kekuatan ini dan menjadi semakin kuat, seperti binatang buas yang mengisi perutnya dengan pesta. Bagaimana ini bisa terjadi? Para penonton sangat ketakutan. Perlu diingat bahwa Everlast hanyalah sebuah kerajaan dalam sistem. Fondasinya dibangun di atas sistem fondasi. Lebih penting lagi, hukum kelayakannya juga berbasis di sana, jadi ini semacam cabang sampingan. Secara teori, itu tidak bisa menantang sistem karena levelnya sama sekali tidak sama. Bahkan jika kaisar sejati mereka bisa menciptakan hukum rahmat yang menantang surga, mereka tidak akan mampu melampaui kitab panjang umur. Bagaimanapun, alchemy immortal adalah nenek moyang. Kekal perlu menghasilkan seseorang pada level yang sama juga. Tentu saja, mereka tidak memiliki kemampuan seperti itu. Oleh karena itu, perkembangan saat ini merupakan suatu kejutan. Ini bukan hukum prestasi dari Evergreen. Ekspresi Unteteret berubah saat dia dengan dingin mengucapkan, ia telah melampaui level nenek moyang di Myriad Lineage, setidaknya ini adalah Imperial Lineage dan lebih tinggi. Orang-orang merasa merinding setelah mendengar ini. Secara alami ada tingkatan untuk menjadi nenek moyang juga. Satu dari Imperial tentu lebih kuat dari satu dari Myriad. Sebagian besar sistem besar di sini diciptakan oleh nenek moyang yang tumbuh di dalam negeri. Sistem yang gagal seperti Insane Court diturunkan. Kini, Everstanding telah menemukan sesuatu yang lebih besar untuk menciptakan roda raksasa ini. Orang dapat dengan mudah mengetahui bahwa ada sesuatu yang lain sedang terjadi di balik tirai. Gemuruh. Sementara itu, proses absorpsi terus berlanjut. Junior, bersiaplah untuk mati bersama lembahmu. Tuan yang lebih tua berbicara. Ledakan. Lubang hitam yang berputar mengeluarkan seberkas cahaya yang terdiri dari sinar hitam yang berputar menjadi satu. Sinar ini tampak seperti bor, mampu menghancurkan segala sesuatu yang ada di depannya. Gemuruh. Pada awal pelanggaran, muncullah jurang yang sangat besar. Tampaknya olah sistem umur panjang sedang terkoyak. Seluruh gunung dan lembah di depan balok berubah menjadi abu, digantikan dengan celah. Dilihat dari atas, itu dimulai dari Everstanding dan langsung menuju Alchemy Hut, meninggalkan bekas luka yang tidak dapat disembuhkan di tanah. Sekte-sekte yang tidak beruntung di jalurnya juga dihancurkan tanpa ada kesempatan untuk membela diri. Belum lagi sekte kecil, bahkan kerajaan besar pun tidak akan mampu bertahan lama dengan penghalang mereka. Pada saat ini, tidak ada yang meragukan kemampuan kekuatan ini untuk menghancurkan lembah panjang umur. Ya Tuhan, Everlast sedang mencoba mencuri kekuatan sistem umur panjang. Seorang leluhur merasa ngeri. Inisiasi momentum dan serangan sinar semuanya terjadi dalam sekejap mata. Ledakan. Sinar itu mengarah langsung ke Li Qiye. Banyak gunung di luar pondok alkimia langsung meledak. Kekuatan penghancur dunia ini membuat banyak leluhur lari ketakutan. Itu di sini. Orang-orang di altar secara alami merasakan ketakutan yang paling besar. Bahkan para pendukung kekal pun terjatuh ke tanah dan menjadi pucat. Rupanya Evergreen tidak hanya ingin membunuh Li Qiye namun juga ingin menghancurkan seluruh wilayah. Sekarang ini agak lucu. Li Qiye benar-benar acuh tak acuh seperti sebelumnya. Ledakan. Sinarnya belum tiba tetapi gelombang kejut yang mendahuluinya meniup semua batu dan pasir dalam jarak ribuan mil. Datang, Li Qiye berteriak dan menjadi gemerlap. Buah dao miliknya memancarkan nyala api yang samar. Sekarang sepertinya ada benih api abadi di dalam dirinya. Dia berubah menjadi dewa api, terselubung dalam kedekatan yang membara ini. Sebelum orang bisa bereaksi, sebuah perisai jatuh dari langit untuk memblokir sinar yang masuk. Awalnya terlihat seperti emas, tetapi sebenarnya terbuat dari api dengan tanda kuno. Rune ini meliputi dunia api hingga ke dalam perisai, menjadikannya kekuatan dan berkilau seperti emas. Ledakan. Perisai api ini berhasil menghentikan pancarannya. Tentu saja,
Ia masih terus didorong mundur sedikit demi sedikit tetapi penutupannya berhasil. Apa itu? Mulutnya ternganga karena tidak percaya. Api perisai Dewa Primal. Bahkan Elder Lord yang kekal berkata pada perisai itu dengan tidak percaya. Apa? Banyak hal yang mengejutkan yang didengar, terutama tembakan-tembakan besar dari perlombaan api. Mereka segera melangkah maju untuk melihat lebih baik. Salah satu leluhur kulit api dari sistem yang kuat berkata dengan heran, bagaimana dia bisa memanggil ini? Ini adalah seni ras kita yang dikaburkan. Para api penting tidak percaya karena pentingnya perisai itu. Dia pastinya manusia. Seseorang mengira dia hanya melihat sesuatu. Kekuatan simbolis dari ras mereka hanya bisa dipanggil setelah seekor Virekin mencapai puncak pemahaman tentang api. Alchemy Immortal telah mencapai sejauh ini tetapi ini tidak terlalu mengejutkan karena dia adalah seorang Virekin. Sebagai seorang nenek moyang, wajar jika dia bisa menunjukkan kedalaman rasnya yang sebenarnya. Namun, masalahnya di sini adalah manusia yang melakukannya. Ini sungguh gila, gangguan akal sehat tidak berlaku baginya. Jadi, nenek moyang juga menggunakan kedalaman Dao dari perlombaan api untuk menyempurnakan sistem, tidak hanya hal-hal dari kitab panjang umur. Karena kamu memiliki sistem kekuatan, tidak heran mengapa kamu dapat memanggil perisai. Tuan yang lebih tua berpikir bahwa ini adalah satu-satunya kemungkinan yang masuk akal. Tembakan besar dari perlombaan api terasa jauh lebih baik. Jika manusia bisa mengetahui arti utama dari ras mereka, maka tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Ini akan sangat menakjubkan. Orang bodoh yang tahu segalanya. Li Qiye hanya tersenyum. Meskipun perisainya didorong ke belakang, dia tidak keberatan sama sekali. Sebenarnya tuan tua itu salah menebak. Alchemy Immortal tidak pernah menyebutkan misteri rasnya ke tanah Dao miliknya. Alasan mengapa Li Qiye bisa memanggil perisai itu sangat sederhana, dia memiliki Myriad Flame. Tuan yang lebih tua hanya memancarkan dengan nada tajam, sayangnya, budidaya Anda terbatas karena Anda bukan nenek-nenek moyang. Perisai utama tidak bisa menyelamatkanmu atau lembah. Dengan itu, dia memutar tangannya, seolah menarik dunia lain. Ledakan, dunia memang mulai terbang dengan momentum dan kekuatan agung lainnya. Sinar kekalahan terpancar darinya, mengecewakan dunia. Tiga sosok muncul, masing-masing cukup kuat untuk menguasai dunia. Kaisar sejati, orang banyak yang tahu. Tiga niat yang ditinggalkan oleh Kaisar abadi. Kata leluhur lainnya, kerajaan ini telah menghasilkan tiga kaisar sejati yang terkenal sebelumnya. Dengan pencapaian seperti itu, tidak heran mengapa mereka berani menantang Longevity Valley untuk menguasai sistem. Ledakan. Organisasi ketiga tersebut memberdayakan lelaki tua itu, terutama yang berada di tengah, Li Feijuel. Dia tampak lebih nyata dengan aura yang lebih kuat. Li Feijuel adalah murid Tuan Penatua Abadi sehingga keduanya lebih cocok. Berdengung, Tuan yang lebih tua menjadi sangat cerdas sambil menikmati peningkatan kekuatan yang sangat besar. Dia mengambil kendali kemudi dan meningkatkan kecepatan rotasi. Ia mencapai kecepatan yang sangat besar sehingga terlihat tidak bergerak dengan mata telanjang. Hal serupa juga terjadi pada lubang hitam. Tingkat penyerapannya menjadi lebih cepat. Mengaktifkan, sinar itu menjadi 2 kali lipat ukurannya setelah teriakan tuan yang lebih tua. Ledakan, perisai api gagal menahan gelombang ini dan hancur berkeping-keping. Serangan itu membawa kekuatan yang tak terkalahkan, membutakan semua penonton. Ini sudah berakhir. Semua orang di altar siap menghadapi kematian. Mereka tidak mengira pancaran sinar itu cukup kuat untuk menembus perisai api. Mereka yakin Li Qiye akan berubah menjadi abu bersama altar dan diri mereka sendiri. Sekarang sudah terlambat untuk melarikan diri sehingga mereka menutup mata, menunggu kematian. Namun, semua ini tidak terjadi. Dunia sepertinya berhenti berdetak sehingga mereka membuka mata lagi. Tidak terjadi apa-apa. Mereka melihat ke bawah dan mendapati diri mereka baik-baik saja sebelum merayakannya. Selanjutnya, mereka berbalik dan melihat Li Qiye berdiri di sana. Dia tidak berubah menjadi abu, bertentangan dengan ekspektasi semua orang. Sinar itu memang mengenai dirinya tetapi dadanya memancarkan cahaya seperti membalik kitab suci. Banyak tanda dan simbol muncul pada dirinya. Kitab suci umur panjang. Seseorang langsung mengenali kekuatan ini. Tidak, itu tidak benar. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka menemukan bahwa itu bukanlah kitab suci. Lampu hijau mengalir melalui dirinya,
memenuhi seluruh sistem dengan kehidupan. Lihat, salah satu orang menunjuk ke langit pemetikan ramuan. Mereka melihat lampu hijau ini sebenarnya datang dari sana. Sebuah pohon besar dan tua muncul. Batangnya cukup besar sehingga membutuhkan puluhan orang yang saling bergandengan tangan untuk mengelilinginya. Sayangnya, cabangnya kurang dari 10 dan daunnya sangat sedikit. Umurnya terlalu tua sehingga banyak cabang yang layu. Pohon itu sendiri bisa mati kapan saja. Meskipun demikian, cahaya hijaunya masih memancarkan begitu banyak kekuatan hidup. Orang-orang terkejut karena pohon yang hampir mati ini memiliki kekuatan hidup yang cukup untuk mengisi sistemnya. Pohon ilahi, seseorang berteriak setelah melihatnya. Yang lain tidak tahu tentang pohon ini dan kekuatan yang luar biasa. Legenda itu benar. Ekspresi Elder Lord yang kekal menjadi masam. Dia pernah mendengar tentang pohon ini sebelumnya, hanya sebatas dongeng saja. Kini, kemunculannya menegaskan keabsahan rumor tersebut. Tahu kenapa aku menunggu? Li Qiye tersenyum, saya hanya ingin menunjukkan kepada Anda kekuatan sebenarnya dari sistem panjang umur, agar orang-orang mengetahui siapa penguasa sebenarnya di sini. Alchemy immortal telah meninggalkan banyak cara. Jangan Anda berpikir bisa mengandalkan kekuatan asing untuk mengambil alih, berpikir naif seperti itu. Saatnya berakhir ini. Dia mengangkat kedua tangannya dan dengan ledakan yang memekakkan telinga, seluruh kekuatan hidup berkumpul di tangannya. Pekikan, nyanyian burung phoenix menggema di seluruh area. Seekor burung phoenix benar-benar terbang keluar dari pohon dan membuat banyak orang tercengang. Warna bulunya bervariasi. Burung itu hinggap di Li Qiye dan melebarkan sayapnya, seolah membuka sebuah dunia. Ledakan, pemandangan hijau mengambil alih langit biru. Segalanya seakan lenyap, ditelan oleh kekuatan kehidupan hijau ini. Pohon Phoenix Wutong, Daun Teteret akhirnya mengenali nama pohon itu. Begitu banyak nenek moyang yang ingin mencapai sistem mereka sendiri. Memiliki pohon ini akan meningkatkan kekuatan sistem mereka ke tingkat berikutnya. Nenek moyang yang Radiance juga mencoba melakukan ini tetapi gagal, tidak seperti alchemy immortal. Kekuatan burung phoenix. Tuan yang lebih tua mengetahui kekuatan pohon ini juga. Dia hanya tidak mengira pohon itu ada di sini, bukan di lembah panjang umur. Banyak orang jenius juga memahami sumber tiba-tiba datang ke pegunungan ini. Sangat terlambat, Li Qiye mendorong kedua tangannya ke depan dan menciptakan tikungannya sendiri. Itu langsung mengeluarkan sinar hijau. Gemuruh, dunia berguncang saat sinar hijau ini berhadapan dengan sinar hitam. Ia semakin berkembang karena kekuatan hidupnya yang agung. Sinar hijau semakin kuat, mendorong sinar hitam keluar dari pondok alkimia dan menuju abadi. Tidak baik, Elder Lord yang kekal dan 25 leluhur tertinggi sangat terkejut. Itulah kekuatan burung phoenix. Para perwakilan menarik napas dalam-dalam. Kami telah meremehkan sistem umur panjang. Salah satu dari mereka berkata, di Myriad Lineage, longevity tidak dikenal karena potensi militernya, jelas bukan tandingan yang Radiance atau Vermilion Martial Corps. Beberapa orang sebenarnya mengira itu hanya sistem kelas 2. Saat ini, setelah melihat sumber dayanya, mereka menyadari bahwa mereka hanya memilih untuk tidak menonjolkan diri. Gemuruh. Sinar hijau terus-menerus mendorong sinar gelapnya ke belakang, tidak perlu waktu lama sebelum titik mencapai perbatasan kekal. Persembahan darah. Tuan yang lebih tua memperhatikan situasi yang tidak menguntungkan dan tidak punya pilihan lain selain membiarkan kewaspadaan berlalu begitu saja. Persembahan darah. 25 leluhur berteriak setelah mendengar ini. Ledakan. Cahaya kekal berubah menjadi cahaya merah sebelum darah mengalir keluar. Separuh murid di kerajaan abadi berubah menjadi darah. Mereka awalnya menggunakan energi sejati mereka untuk menggerakkan momentum kerajaan tetapi akhirnya merenggut vitalitas dan nyawa mereka. Ini adalah jumlah korban yang sangat besar dan menakutkan. Kehidupan, landasan Dao, dan daging mereka berubah menjadi kekuatan paling murni untuk lubang hitam. Gemuruh. Setelah pengorbanan darah ini, lubang hitam berputar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tampak berubah menjadi jahat dengan cahaya berdarah. Kekuatannya muncul secara alami. Ledakan. Lubang hitam menghasilkan lebih banyak kekuatan dari umur panjang, menggandakan ukuran pancarannya. Saat ini, dunia runtuh. Sinar hitam tidak lagi kalah dan membahas jalan buntu dengan sinar hijau. Sangat kejam. Orang-orang tersentak, menenggelamkan setengah dari murid mereka sekaligus. Ini adalah kematian yang mengerikan.
Ya Tuhan, para master sekte yang mendukung kekal jatuh ke tanah. Jika tuan tua ini bisa membunuh muridnya sendiri, mereka akan menjadi kejam terhadap siapapun di masa depan setelah mengambil alih. Sementara kepadatan orang-orang ketakutan dengan pertunjukan kejam ini, banyak pohon dewa yang berjatuhan di sekitar perbatasan kekal. Mereka langsung mengunci semuanya. Apa itu? Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Berdengung, pohon-pohon ini menstabilkan dan menutup kekuatan panjang umur, mencegah lubang hitam terserap lebih lanjut. Berbagai tokoh juga bermunculan. Mereka memanggil, menggunakan pohon-pohon ini untuk menghancurkan fondasi dan momentum saat ini dari kekal. Ketika pohon-pohon ini menghancurkan fondasi Dao, momentumnya mulai runtuh di banyak tempat. Akibatnya, kekuatan lubang hitam melemah. Itu adalah petapa umur panjang dan sekelompok leluhur. Sebuah tembakan besar memungkinkan pemandangan surganya dan melihat segalanya. Orang-orang tidak tahu dari mana mereka berasal. Tetapi penyergapan ini sangat efektif. Masalahnya adalah Evergreen masih berada di bawah naungan longevity. Lembah yang bertanggung jawab masih bisa mengendalikan fondasi Dao Everabad. Salah satu leluhurnya, orang-orang memahami bahwa meskipun fondasi Dao Evergreen telah dipengaruhi oleh kaisar sejati dan orang bijak hingga pada titik di mana fondasi tersebut hampir tidak bergantung pada umur panjang, fondasi tersebut masih dibangun di atas sistem ini. Lembah itu masih bisa menghancurkannya menggunakan kekuatan nenek moyang. Tidak butuh waktu lama sebelum orang lain mengerti mengapa lembah tersebut tetap tidak menonjolkan diri selama ini, tidak mengganggu perkembangan dan perluasan sekte lain. Faktanya, mereka tidak takut karena merekalah yang benar-benar bertanggung jawab, memiliki sumber Dao sistem. Sekalipun fondasi Dao suatu sekte sangat kuat, lembah itu masih bisa menghancurkannya. Sikap acuh tak acuh lembah ini berasal dari keyakinan penuh. Ia tidak takut pada pengkhianat manapun. Berhenti, Tuan Tua Abadi sangat marah melihat petapa umur panjang dan kelompoknya mendesak ibu kota kekal. Ledakan, meskipun jaraknya sangat jauh, Tuan Tua masih melancarkan serangan telapak tangan penghancur bintang. Perbatasan kekal meledak namun lawan-lawannya selamat. Orang bijak dan leluhur bekerja sama untuk menggunakan senjata yang memancarkan aura leluhur. Itu menutup area itu seperti tirai langit, tidak mungkin ditembus. Senjata leluhur dari alchemy immortal. Kerumunan orang melompat karena ketakutan. Senjata leluhur. Tuan yang lebih tua terkejut. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka miliki tetapi lembah itu memiliki beberapa di antaranya. Hanya saja mereka tidak pernah menggunakannya secara publik. Berderak, sebuah pintu tiba-tiba terbuka di Longevity Valley. Di belakangnya ada hamparan terang dengan kekuatan nenek moyang, tidak berbeda dengan yang hadir. Itu. Tuan yang lebih tua masih seorang yang abadi dan bisa langsung merasakan bahayanya. Dia berbalik ke arah lembah untuk melihat. Berdengung, sebuah busur dengan kehadiran kuno tiba-tiba muncul. Seorang raksasa meraihnya dan menarik talinya kembali. Tidak baik, Tuan yang lebih tua ingin melarikan diri tetapi sudah terlambat. Sebuah anak panah yang melesat dengan kekuatan untuk membunuh dewa dan iblis. Itu melintasi domain dan muncul tepat di depan Tuan yang lebih tua. Itu fatal, tidak mungkin dihindari. Brengsek, darah mengalir ke langit. Anak panah itu menembus tenggorokan lelaki tua itu dan dia langsung terjatuh dengan mata ternganga keheranan. Dia tidak menyangka akan mati dalam penyergapan di levelnya. Itu kamu. Ini adalah kata-kata terakhirnya setelah mengenali penyerangnya tapi sudah terlambat. Mayatnya akhirnya mendarat dan menembus tanah. Semuanya menjadi sunyi. Ini semua terjadi begitu cepat, lembah menghancurkan momentum kekal dan membunuh Tuan yang lebih tua. Tindakan ini cepat, tegas, dan tanpa ampun. Li Qiye tertawa dan berkata, kasar sekali, aku di sini bekerja keras dan kalian semua mencuri gunturku. Baiklah, kalian semua sebaiknya berlari cepat. Ledakan, kekuatan sinar hijau semakin kuat sementara lubang hitam melemah. Hal ini memungkinkan sinar hijau untuk langsung mencapai kota kekuasaan abadi. Mundur, orang bijak dan yang lainnya belum sampai di sana. Mereka memperhatikan pemusnahan hijau dan orang bijak memberi perintah. Tidak seperti ini. Di sisi lain, 25 leluhur tinggi dan penguasa abadi berteriak ngeri. Ledakan, tidak hanya lubang hitamnya yang hancur, tetapi seluruh kota kekuasaannya juga meledak. Hanya sebuah kawah yang tertinggal. Keabadian masih ada di sana, tapi tanpa penguasa kota, kota itu hanya ada dalam nama sekarang.
Orang bijak dan anak buahnya sudah mundur. Setelah dampaknya, semburan puing berserakan di mana-mana. Mereka harus mengerahkan kekuatan untuk menghancurkan bebatuan yang lebih baik dan gelombang lumpur. Itu berakhir dengan mereka terlihat sangat tertekan saat keluar dari kekacauan. Tapi ini masih merupakan skenario terbaik. Jika mereka tidak berlari cukup cepat sebelumnya, mereka akan hancur seperti kota kekuasaan itu. Tentu saja, mereka marah pada Li Qiye tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Para penonton terkejut. Orang gila ini tidak peduli dengan teman dan musuh, hampir membunuh orang bijak dan leluhur. Karena kota kekuasaan menjadi abu, momentum kekal hancur seluruhnya. Para murid yang menjadi satu di dalamnya dibebaskan dan menjadi lumpuh di tanah. Beberapa orang melihat kawah tempat ibu kota mereka dulu berada. Mereka merasa putus asa dan putus asa. Kekal tidak akan ada lagi mulai sekarang dalam sistem umur panjang. Para penyelintas ini tidak tahu bagaimana perasaan mereka. Jika ibu kota tidak jatuh, mungkin mereka akan mengalami nasib yang sama seperti para korban sebelumnya, berubah menjadi darah. Sayangnya, ini juga merupakan akhir dari kerajaan dan rumah mereka. Mereka menatap ke langit dengan langit kosong, tidak yakin dengan apa yang akan terjadi. Pada saat ini, seluruh sistem menjadi hening. Semua mata tertuju pada kawah, orang-orang mulai menyadari kematian sebuah kerajaan. Kekal adalah kekuatan militer terkuat di sini tetapi bahkan tidak memberikan perlawanan yang baik. Meskipun demikian, lembah panjang umur telah memperkuat stabilitas pemerintahan mereka. Bertentangan dengan gagasan deklinasi, kekuatan dan sumber daya lembah ini jauh melampaui imajinasi mereka. Portal di belakang sana sudah hilang sekarang. Sama dengan penggunaan busur sebelumnya, tidak ada yang tahu nenek moyang siapa ini atau seberapa kuatnya. Ketenangan dan kedamaian kembali ke sekte yang tertutup ini. Tidak, setelah sekian lama, Kaisar Abadi kembali ke warasannya dan berteriak seperti binatang gila. Meskipun dia masih hidup, hidupnya tidak ada artinya sejak kerajaannya hilang sekarang. Apalagi dialah yang memulai kudeta ini. Dia menjadi orang jahat, sebenarnya jahat di balik kehancuran kerajaan. Bagaimana dia bisa menghadapi nenek moyangnya di akhirat? Dia meraung dan melompat dari altar, tidak butuh waktu lama sebelum terdengar ledakan di bagian bawah. Pria itu bunuh diri dan menjadi daging cincang. Tidak ada yang benar-benar mengatakan apapun saat ini. Pendukung Evergreen tidak punya keberanian untuk mencalonkan diri. Melarikan diri tidak ada gunanya saat ini. Seorang beku dapat berlari tetapi tidak dapat menjalankan pelipisnya. Sekte dan kerajaan mereka tidak akan bisa lepas dari janji yang akan datang. Yang terbaik adalah tetap tinggal dan menunggu hukuman mereka daripada menyetujui keadaan. Tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh lembah itu sekarang setelah sebuah contoh dibuat tentang kekal. Mencoba melakukan hal itu akan berakhir dengan kematian total. Li Qiye duduk bersandar di kursinya, mengambil posisi malas. Pohon wutong phoenix di atas pemetikan ramuan juga telah hilang. Benar-benar sangat kontras, sang penghancur kekal versus orang yang menyerupai anak kucing pemalas ini. Orang-orang merasa sulit untuk menghubungkan pembunuh massal tanpa ampun dengan dirinya saat ini, seseorang yang mirip dengan manusia biasa. Mereka menjadi ketakutan. Mungkin menghancurkan sebuah kerajaan bukanlah masalah besar baginya, tidak ada bedanya dengan menikmati makanan. Saudara perempuan ketiga itu menunggunya lagi, memanjakannya seperti pelayan yang memperlakukan seorang kaisar. Akhirnya, dia bertanya kepada banyak orang, "Baiklah sekarang, beritahu saya, siapakah pemimpin umur panjang?" Aku mendengarkan, baik perampas kekuasaan maupun loyalis saling melirik. Mereka tidak ingin membuat orang marah menjadi gila setelah melihat cara buruknya. Ini adalah seorang tiran, dan juga seorang pembunuh. Negosiasi juga bukan keahliannya. Kakak pertama, kamu benar. Seorang ahli berlutut dan berteriak. Saudara pertama, masa berlutut, termasuk para perampas kekuasaan. Mereka mungkin punya keberanian untuk melawan Longevity Valley, tapi mereka tidak punya cukup keberanian untuk membantah orang ini. Jadi, kalau begitu kita sepikiran. Li Qiye terkekeh, tetapi saya sama sekali tidak tertarik menjadi pemimpin. Orang lain akan melakukannya, mereka ada di sini sekarang. Sage umur panjang dan para leluhur mendarat di altar tepat pada waktunya. Tuan Lembah, banyak murid berlutut untuk menyambutnya. Orang bijak tetap menjadi penguasa lembah sehingga semua sistem perwakilan lain melakukan formalitas sosial yang diperlukan.
Beberapa bergidik saat melihatnya. Ada desas-desus tentang luka parahnya beberapa waktu lalu, tetapi dia terlihat baik-baik saja saat ini. Ini jelas sebuah sandiwara. Bahkan jika dia disergap, lukanya sangat lebih-lebihkan. Upaya nenek moyang untuk menyelamatkannya hanyalah sebuah pertunjukan juga. Oleh karena itu, Evergreen berpikir bahwa ini akan menjadi kesempatan terbaik untuk menyerang dan merebut kekuasaan. Sayangnya, korban sebenarnya di sini adalah Everlast. Mereka terjatuh ke dalam lubang, dan yang paling terserap adalah merekalah yang menggalinya. Jika mereka tidak memulai perang ini, Longevity Valley tidak akan bisa melakukan apa-apa meskipun menyadari potensi ancaman ini. Namun sekarang, pemberontakan adalah dosa yang tidak bisa diampuni, tidak ada yang akan mengatakan apapun jika lembah itu menghancurkan kekal. Perencana sebenarnya di sini adalah lembah, bukan abadi. Mereka yang memahami hal ini merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Baiklah, cantik, aku sudah mengatasi bencana ini dan bekerja keras sebagai pesuruh sementara kalian semua mendapatkan manfaatnya. Li Qiye menatap orang bijak itu dan tersenyum, permainannya sudah selesai. Penonton tertegun dan menatap mereka berdua. Ingatlah bahwa dalam hal status, dia adalah nomor satu. Tapi sekarang, dia menemukan cantik tidak memiliki rasa hormat yang harus ditunjukkan seorang murid kepada gurunya. Tuan seseorang harus diperlakukan seperti orang tuanya. Kurangnya rasa berbakti kepada anak layak mendapat hukuman atau bahkan pengusiran. Orang bijak itu tidak menjadi marah pada sikap berbohong Li Qiye dan hanya duduk di jarak tertentu. Kerumunan menahan napas sambil menyaksikan penampilan guru murid yang aneh ini. Mereka merasakan sesuatu yang aneh karena Li Qiye terlalu mendominasi, bertindak di atas semua orang, termasuk nomornya. Dia tampak dibayangi di hadapannya. Kamu adalah kakak pertama, yang mampu menerima warisan lembah dan memikul tanggung jawab yang besar. Senyuman bijak itu mekar seperti 100 bunga. Saudara perempuan ketiga itu terlihat lebih biasa jika berada di lingkungan yang bersahabat. Keindahan seperti itu mampu menggoyahkan jiwa. Namun, jika dilihat lebih dekat, orang akan menemukan kemiripan antara dia dan Lan Miaozhen. Keduanya cukup cerdik, lupakan saja, tidak tertarik. Dia tersenyum dan mengulurkan tangan untuk menyentuh dagu cantiknya untuk melihat wajahnya dengan lebih baik. Suasana menjadi beku. Ini adalah penguasaan lembah dan tikungan. Orang lain tidak akan berani untuk mengatakan tidak dengan sopan santun, namun Li Qiye melakukannya di depan umum. Pria itu tidak bisa dikendalikan. Meski begitu, semuanya tampak begitu alami. Apapun yang dilakukan pria garang ini, rasanya pas dan sama sekali tidak mengagetkan. Begitu dia memilih untuk maju, dia bisa melampaui segalanya, semua persetujuan pada keinginannya. Dia mundur ke hadapan para penonton yang terkejut dan tersenyum. Saya bukan seseorang yang keberatan berperan sebagai orang jahat atau melakukan pekerjaan tertentu, tapi ada harga untuk semuanya. Apakah kamu siap untuk itu? Semuanya tergantung pada takdir, bukankah ini yang kamu inginkan? Orang bijak itu tersenyum, menampilkan keindahan yang setara dengan yang tak tertambat. Hanya saja keduanya memiliki gaya yang berbeda. Yang terakhir ini dingin dan tertinggi, jarang memamerkan senyumannya. Baik sekali, dia menjawab dengan gembira, kalau begitu, inilah saatnya saya mengambil apa yang menjadi hutangnya. Sisanya terserah kamu. Oleh karena itu, dia berdiri dan berteleportasi ke puncak pemetikan ramuan. Sebelum orang sempat bereaksi, dia menghilang dari pandangan. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang bertukar pandangan kebingungan. Dia telah menghancurkan kekal sehingga kontribusinya melebihi semua orang di lembah panjang umur. Situasi sudah stabil jadi selanjutnya adalah perayaan. Beliau tentu saja pantas mendapatkan momen-momen kejayaannya, pembukaannya sebelum mengangkatnya menjadi seorang pemimpin. Sayangnya, dia membiarkan semua ini membuat semua orang tercengang. Dia akan dapat melakukan apapun yang dia inginkan dalam sistem setelah melakukan begitu banyak hal. Ini merupakan kesempatan yang tepat untuk menetapkan statusnya. Sebaliknya, dia tidak peduli dengan ketidakseimbangan atau otoritasnya. Saudara perempuan ketiga itu menghela nafas setelah melihat ini. Setelah berinteraksi dengannya selama beberapa hari terakhir, mereka menyadari bahwa dia tidak peduli untuk memerintah lembah panjang umur, dan dia tidak akan tinggal terlalu lama. Ini adalah seekor naga, yang terbang melintasi 9 cakrawala.
Orang bijak itu mengambil kembali tempatnya di atas tahta dan mengatakan kepada semua orang, banyak hal telah terjadi tetapi ini masih merupakan tanggal upacaranya. Murid umur panjang memiliki tanggung jawab untuk melindungi perdamaian. Sistem kami memungkinkan ras dan sekte hidup berdampingan dengan kebebasan dan kedaulatan individu. Hal ini, pada pasangannya, mendorong pertumbuhan, jadi saya yakin tidak ada seorang pun yang ingin melihat kobaran api perang. Orang bijak itu berbicara dengan lembut tetapi pesannya menggema ke seluruh sistem. Semua ahli mendengarnya dengan jelas. Dia menegaskan kembali status lembah sebagai penguasa dalam sistem, seperti jutaan tahun terakhir. Sekte datang dan pergi, namun posisi lembah tidak pernah berubah terlepas dari krisis dan dilema yang ada, tidak ada sekte lain yang dapat menggantikan cabang utama ini, baik di masa lalu, sekarang, atau masa depan. Semoga umur panjang bertahan selamanya. Para anggotanya berlutut di tanah dan berteriak. Upacara dimulai. Orang bijak memulai upacara tepat pada waktunya. Kedamaian akhirnya kembali. Dengan asap dupa yang mengepul di udara, rombongan tersebut memuja leluhurnya. Selanjutnya adalah persembahan hadiah. Orang bijak itu berdiri di depan dan mempersembahkan barang-barang ini. Meskipun ada upaya perampasan, upacara tersebut tetap dilakukan pada hari yang baik dengan lembah sebagai penanggung jawabnya. Satu-satunya hal yang berbeda sekarang adalah yang kekal yang agung telah berubah menjadi abu. Urutan kekuasaan akan berubah dalam sistem, namun lembah tetap berada di puncak. Perasaan sedih dan bahagia bercampur aduk di antara kerumunan itu. Para pendukung lembah tentu saja merayakannya. Sikap mereka selama konflik telah menentukan posisi mereka di masa depan. Yang sedih jelas memilih Everlast. Bahkan jika lembah itu tidak membasmi sekte mereka, lembah itu tetap akan melakukan penghakiman. Peran mereka dalam sistem akan mulai menurun dengan cepat. Pada akhirnya, upacara tahun ini cukup menarik. Satu langkah menuju neraka atau surga. 1. Kesalahan akan kehilangan semuanya, tidak hanya dalam arti pribadi tetapi juga melibatkan sekte mereka. Pada akhirnya, pesta berakhir dan semua orang pulang. Perwakilan dari sistem lain mengucapkan selamat tinggal. The Untethered adalah orang terakhir yang pergi. Dia dan Longevity Sage adalah dua orang terakhir yang ada, suasananya cukup tenang. Ini adalah dua keindahan besar dari silsilah segudang, keduanya berasal dari doktrin Taoisme. Jubah Taoisme mereka membuatnya semakin menarik dan menggoda. Orang bijak itu bebas dan ramah, sedangkan yang tak tertambat posisinya dingin dan angkuh. Dua gaya berbeda, sama-sama dicintai. Mereka memerintah di segudang silsilah bukan hanya karena status dan kekuasaan mereka. Keduanya juga memiliki wawasan dan ide yang luar biasa. Tahukah kamu bahwa murid pertamamu bertanggung jawab atas pengadilan gila? The Untethered memelihara orang bijak itu. Anehnya, suara yang dingin terdengar menyenangkan. Saya sadar, ini bukan rahasia atau apapun. Orang bijak itu tersenyum. Pernahkah Anda berpikir bahwa dia juga dapat melakukan hal yang sama pada sistem Anda, mengendalikan sumber daunnya? Yang tak tertambat melanjutkan, saya memiliki. Dia cukup berbakat untuk melakukan apapun tanpa menghadapi kesulitan. Jangan lupa, Insane Court masih belum sepenuhnya jelas merupakan sekte sesat, tidaklah bijaksana membiarkan sistem umur panjang jatuh ke tangan orang lain. The Untethered memasang ekspresi serius. Saya ingat bahwa semua sistem telah menandatangani perjanjian, mengakui legitimasi Insane Court sebagai sebuah sistem. Apakah kamu yakin kegilaan yang sama tidak akan kembali? Lembahmu akan menjadi yang pertama menghadapi perlawanan. Kamu meremehkan muridku. Orang bijak itu berjanji, dewa sejati kebajikan itu tidak memenuhi syarat untuk berada pada level yang sama dengannya. Seluruh dunia kita tidak bisa terlihat olehnya. Kamu terdengar cukup percaya diri. Saya hanya percaya pada mata saya. Pernahkah Anda melihat saya salah menilai seseorang? The Untethered menatap orang bijak itu sebentar sebelum melanjutkan, tidak ada sesuatu pun dalam hidup ini yang begitu pasti. Suatu hari nanti, kepercayaan diri Anda mungkin akan hancur. Sepertinya kamu ingin bertanding denganku. Orang bijak itu tersenyum dengan sedikit memprovokasi. Yang ditanggapi oleh Undered, kontes. Dengan cara apa? Sistemmu melawan sistemku. Kedua Daois itu memiliki hubungan khusus, teman dan saingan. Meski belum terjadi pertarungan besar di antara mereka, namun aspek kompetitif selalu ada. Biasanya, mereka lebih memilih pertarungan strategi daripada duel fisik.
Pertarungan itu sangat tidak sopan. Orang bijak itu menjawab, bagaimana kalau bertaruh pada muridku? Jika kamu kalah, aku akan memutuskannya dan menerimamu sebagai selirnya. Dan jika kamu kalah, Unte Teret yang selalu tanpa ekspresi justru terprovokasi. Orang bijak itu mempunyai ekspresi lucu yang tidak terlihat oleh orang luar. Dia meraih dagu Unte Teret dan terkekeh, jika aku kalah, aku tidak keberatan menjadi penghangat tempat tidurmu. Kamu juga tidak akan kalah. The Unte Teret memelotot ke belakang, tampak arogan sekaligus imut. Lalu apa yang kamu inginkan? Orang bijak itu mengedipkan satu matanya, menyerupai setan kecil. Orang akan kesulitan mengenalinya saat ini. Tidak perlu untuk itu. The Unte Teret berkata, mempertahankan prinsip-prinsip moral tradisional adalah tugas kami. Jika muridmu jatuh ke jalan sesat, aku akan menjadi orang pertama yang menjatuhkannya. Jika itu benar-benar terjadi, saya rasa Anda tidak akan bisa menghentikannya. Dia hanya akan menerimamu sebagai selir, tentu saja, ini didasarkan pada ketertarikanmu sejak awal. Orang bijak itu tersenyum. Kami akan melihat apakah dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sikap dingin The Unte Teret membuat orang ingin mendudukinya. Jangan khawatir, dia pasti mampu. Orang bijak itu tersenyum licik, tetapi jika dia tidak melakukannya, aku akan tetap memaksanya menerimamu. Wanita kedua yang sedang bercanda itu tampak terlalu menawan saat ini. Apakah kamu masih tertidur? The Unte Teret berkata dengan datar, pada saat itu bukan hanya sekte saya, tetapi seluruh silsilah segudang. Pengadilan bela diri Vermilion, Coiling Dragon, dan banyak lainnya. Anda tidak akan bertanggung jawab pada saat itu karena sistem Anda sendiri tidak akan mengikuti Anda. Dia memperingatkan orang bijak itu, tidak lagi bercanda. Orang bijak itu menekankan tubuh ke depan, menampilkan semua lekuk tubuh yang mempesona. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang cukup beruntung bisa melihatnya. Dia sepertinya tidak keberatan sama sekali, adik perempuanku, meskipun dia gila, dia lebih rasional daripada orang lain dan tidak ada yang bisa mengendalikannya. Matanya seharusnya memuat hal ini. The Unte Teret menatap lekuk tubuh orang bijak itu, tidak mempengaruhi, terlepas dari apa yang Anda katakan atau seberapa besar Anda mempercayainya, saya akan tetap berhati-hati. Selain itu, kamu lebih muda dariku. Perhatikan kehormatanmu. Jadi, terbentuknya sekte Anda mengenai masalah ini. Namun, saya lebih mempercayai intuisi saya. Orang bijak itu mengangkat bahu dan tersenyum. Kalau begitu, sebaiknya kamu jaga dirimu sendiri. Beberapa hal akan berada di luar kendali kami setelah hal itu meningkat ke tingkat tersebut. Yang tak tertambat diperkuat. Namun, yang harus kamu waspadai bukanlah muridku, tapi priamu itu. The Unte Teret langsung menjadi perhatian, apa yang Anda temukan selama perjalanan ke pengadilan militer? Tidak ada, tapi pengadilan terlalu dekat dengan orang ini saat ini, dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Ekspresi orang bijak itu berubah dingin dengan niat membunuh yang jarang terjadi. Sulit membayangkan seseorang seperti dia menjadi pembunuh sehingga ada sesuatu yang terjadi di bawah permukaan. Jadi, dia ikut serta dalam mendesak Everstanding untuk mencoba kudeta. Mata Unte Teret berputar. Meskipun persaingan mereka terkadang terlalu panas, keduanya juga memiliki pemahaman yang tersirat. Everternal tidak dapat mengakses beberapa hal yang kami lihat. Kata orang bijak itu, apa yang dia mau? Klanmu di atas sana bisa menghapuskan surga. Yang tak tertambat bertanya-tanya. Saya yakin ini tidak sederhana. Apapun keinginan dia datang ke sini adalah sebuah ringkasan. Badai akan dimulai dari dia. Orang bijak itu percaya. Orang-orang dari Imperial mendambakan dunia kita. The Unte Teret mengungkapkan kemungkinan ini. Saya kira tidak demikian. Menurut saya, hanya individu tertentu. Orang bijak itu terkekeh, meskipun myriad kami tidak berada pada level yang sama dengan Imperial, kami juga telah menghasilkan banyak nenek moyang. Jika ada yang ingin mengambil alih, mereka harus melihat ke kuliner terlebih dahulu. The Unte Teret mengangguk, menyetujui komentar ini. Seseorang sedang bermain api sekarang. Orang bijak melanjutkan, dan orang ini dapat mempengaruhi seluruh dunia kita. Itu sebabnya kamu harus membenarkan dia daripada muridku. Dan mungkin, di masa depan, sekte Anda akan meminta bantuan murid saya, dialah satu-satunya orang yang berani menghancurkan klanmu tanpa keraguan. Ini adalah kepercayaan buta.
Deun Teteret berkata, kamu belum pernah ke Imperial tapi masih mengetahui kekuatanmu klan. Bayangkan saja konsekuensi membunuh siapapun dari sana, klannya bahkan mungkin akan dihukum karena pembunuhan, tidak ada yang berani memprovokasi mereka di Imperial, apalagi dunia kita. Orang bijak itu tersenyum lagi, muridku akan melakukannya. Percayalah, semuanya hanya sementara dan cepat berlalu di matanya. Orangmu itu hanya bisa melakukan apapun yang dia inginkan di sini karena reputasi klannya. Tapi muridku akan memperlakukanmu hanya sebagai nama belakang. Rencanamu sedang mendesak harimau untuk memangsa serigala. Kata yang tak tertambat. Adik perempuan, jangan berkata seperti itu. Serahkan semuanya pada takdir, hal-hal tertentu pada akhirnya akan berakhir oleh yang ditakdirkan. Sekali lagi, saya khawatir bukan Anda yang memutuskan pemain dan bidak caturnya. Deun Teteret tetap skeptis. Tidak. Saya bukan pemain tapi juga bukan bidak catur, hanya penonton. Adikku, kamu menganggap ini terlalu serius karena tanggung jawabmu yang besar. Kami berbeda karena Anda perlu mempertahankan status sekte Anda di Myriad Lineage. Tapi di lokasi tertentu, itu tidak menjadi masalah karena lembah itu hanyalah sekte kelas 3. Biarkan dunia bersaing untuk mendapatkan status dan kekayaan. Misalnya, bagaimana jika Evergreen ingin mengambil alih? Kami akan membiarkan mereka jika mereka mampu dan cocok untuk pekerjaan itu. Orang bijak berbicara dengan kebebasan sambil menatap kucing. Hal ini semakin mencerminkan yang indah dan putih. Yang Radiance harus tetap menjadi yang Radiance. Yang tak tertambat menyimpulkan, yang Radiance berbeda dari Longevity Valley. Ia dianggap masuk dalam 3 besar silsilah segudang, bahkan mungkin nomor 1. Ia ingin mempertahankan status dan otoritas yang layak. Lembahnya justru sebaliknya, karena kepercayaan umum bahwa lembah itu telah menurun. Mereka tidak terlalu peduli karena tidak seperti yang Radiance, mereka tidak peduli untuk melindungi tempatnya di dunia. Sekali lagi, hati-hati, klanmu mungkin memiliki kendali atas pengadilan militer dan sekte Anda akan menjadi yang berikutnya. Ketika sekte Anda hilang, silsilah segudang sama bagusnya dengan mereka. Apakah kamu siap untuk ini? Orang bijak itu tersenyum. Sepertinya lembahmu juga tidak akan bisa lolos. Kata yang tak tertambat, tidak apa-apa, jika sekte sepertimu tidak bisa mengatasinya saat itu, kami juga tidak akan bisa mengubah apapun. Orang bijak itu jauh lebih riang, tetapi saya akan memberi Anda gambaran. Ikuti saja murid saya dan biarkan dia bertanggung jawab atas sekte Anda. Sikapnya yang mendominasi dan kekuatan sekte Anda akan mampu menangani apapun. Melamun lagi. Deun Teteret kembali menatap orang bijak itu. Aliran sungai yang gemericik menghuni area misterius ini dengan sebatang pohon di samping sungai yang lebih besar. Usianya sudah cukup tua dengan banyak cabang yang tumbang dan terapung ke hilir. Pohon Wutong Phoenix, cabang-cabangnya secara alami merupakan kayu alkimia terkenal yang pada akhirnya akan turun ke air terjun dan masuk ke danau. Li Qiye bermeditasi di bawah pohon sambil membuka istana takdirnya. Pohon primordialnya mempesona menjadi sementara buah dao bergoyang mengikuti angin. Gerakannya yang penuh dao memaksa banyak sekali dunia untuk ikut berguncang. Pohon Wutong memancarkan cahaya hijau penuh kehidupan ke pohon purba, menjadikannya semakin indah. Tapi ini bukanlah masalah satu sisi. Pohon Li Qiye memancarkan energi primordial untuk membuka dunia murni bagi pohon Wutong, memberikan semua nutrisi dan pupuk yang diperlukan. Pohon Wutong nampaknya bertambah muda secara signifikan. Buah dao terus matang, hampir cukup matang untuk jatuh ke tanah. Ketika menyentuh tanah, tidak aneh jika jutaan dao baru muncul. Jika ini terjadi, ini akan menjadi pemandangan luar biasa dengan banyak dunia baru yang mulai menghasilkan hasil. Tentu saja buah dao ini tidak akan pernah jatuh karena bersifat abadi. Di dahan hijau lain di dekat titik, tunas kecil terbentuk seolah-olah akan muncul bunga dao lain. Ini akan menjadi buah dao kedua. Sayangnya, waktunya tidak tepat. Proses ini akan berjalan lancar dan menunjukkan transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Siapa yang tahu sudah berapa lama Li Qiye duduk di sana? Dia akhirnya membuka matanya setelah beberapa lama. Dia mengulurkan tangan dengan gerakan seperti memutar kenop, seolah ingin membuka ruang. Berdengung. Setelah dia berbelok cukup jauh, sebuah pintu memang muncul. Satu orang datang dengan jubah Taoismenya berkibar, sage panjang umur.
Pintunya menghilang setelahnya. Dia menjadi emosional ketika berdiri di depan pohon wutong. Legenda itu benar, nenek moyang kita meninggalkan sesuatu yang menakjubkan dalam ramuan pemetikan. Semua nenek moyang menginginkan pohon ini tetapi tidak ada yang berhasil. Dalam beberapa hari terakhir, orang bijak menstabilkan sistem. Dia tahu Li Qiye belum pergi jadi dia memutuskan untuk mendaki gunung ini untuk menunggunya. Pada akhirnya, dia membuka portal ini untuknya. Itu karena kalian semua punya keinginan. Li Qiye dengan santai berkata, kadang-kadang, ini bukan tentang apa yang bisa kamu peroleh darinya, tapi apa yang bisa kamu lakukan untuk itu. Ini adalah fondasi sebuah sekte, yang dibangun dari akumulasi selama beberapa generasi. Jika Anda semua ingin mengambil manfaat darinya, maka lebih banyak sumber daya pada akhirnya akan terkuras. Nenek moyang Anda cukup pintar, tidak menyerahkan segalanya ke lembah tetapi menyebarkannya ke seluruh sistem agar tidak habis. Benar, orang bijak itu mengangguk. Lembah mereka pernah menjadi tempat kaisar sejati berencana memetik ramuan. Beberapa orang bijak ini percaya pada legenda pohon tersebut dan ingin membawa seluruh tempat itu kembali ke lembah. Bagaimanapun juga, pondok alkimia adalah milik semua orang jadi ada hal-hal di luar kendali mereka. Ini tidak akan terjadi jika mereka memindahkannya kembali ke lembah. Sayangnya, meski memiliki kekuatan yang sangat besar, nenek moyang ini tidak dapat menemukan misteri yang ditinggalkan alchemy immortal, apalagi menemukan metode untuk membawa pohon itu kembali ke sini. Apakah itu bohong? Dia memperhatikan tanda-tanda layu seperti kekurangan cabang dan daun. Benar, Li Qiye mengangguk, ia telah hidup terlalu lama sehingga sudah waktunya untuk mati karena usia tua. Tentu saja, itu masih akan bertahan lama dibandingkan dengan para pembudidaya bahkan dalam kondisi ini. Apakah masih bisa diselamatkan? Obat dan bahannya banyak, mungkin bisa dihemat. Dia bertanya, dia adalah seorang ahli deskriptif dan sektenya menetap dalam jangka waktu yang lama. Mungkin mereka bisa menyelamatkan pohon itu karena pengalaman luar biasa mereka. Pertanyaan bagus. Li Qiye berkata, seperti yang telah saya katakan, pikirkan apa yang dapat Anda lakukan untuk itu. Ketika kesempatan itu tiba, menyelamatkan bukanlah hal yang mustahil. Apa yang harus kita lakukan? Dia dengan rendah hati bertanya. Kalian semua harus memberikan penjelasannya, bukan aku. Dia duduk di sana dan menenangkan kepalanya. Orang bijak itu hanya menghela nafas dan hanya bisa menyerahkannya pada takdir, sesuai dengan kutipan favoritnya. Jika tidak dimaksudkan, mencoba hanya akan membuang-buang waktu. Orang bijak itu dengan tenang duduk di sebelahnya, tangan di atas lutut sambil menyandarkan kepalanya di atas dan menatap Li Qiye. Aktingnya tidak buruk. Li Qiye menggeliat dan terkekeh, selamanya, orang-orang bodoh itu mengira rencana mereka berhasil. Itu bukan akting. Dia terkekeh, saya benar-benar terluka, berkat Anda segalanya menjadi terurai dengan cara ini. Kami hanya mengikuti arus. Tidak apa-apa, ini adalah tanggung jawabku setelah menerima peran murid pertama. Tapi saya ingin tahu apakah Anda semua sudah siap, sekarang waktunya pembayaran. Li Qiye memandangnya dan berkata, dia menghela nafas dan tahu bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Pria itu tidak peduli dengan posisi ini. Apa yang kamu inginkan? Sejak dia ada di sini, dia sudah siap menghadapi permintaan tidak masuk akal apapun yang dia inginkan. Bagaimanapun, ini adalah nasib buruk bagi sekte mereka, dan sudah waktunya untuk membayar. Saya ingin akar panjang umur. Li Qiye berkata dengan tenang. Mustahil, kami tidak bisa melakukan itu. Dia langsung melompat keheranan. Tidak ada yang tak mungkin. Li Qiye menjawab dengan acuh tak acuh. Dia tidak bisa mempertahankan ketenangannya yang abadi. Ekspresinya terus berubah saat dia menatapnya. Pada akhirnya, dia menyimpulkan, kamu pasti tahu betapa pentingnya akar ini bagi kami. Tidak, itu hanya akar obat untuk sekte Anda semua tidak dapat memahami dan mengetahui kedalamannya, itu tidak akan memberi Anda keabadian dan tidak dapat menghancurkannya. Li Qiye menjelaskan, kamu hanya menyia-nyiakannya dengan memetik beberapa daun untuk membuat pil yang tidak masuk akal. Tetapi itu juga merupakan simbol kami, harta karun kami yang ditanam secara pribadi oleh nenek moyang. Ini mempunyai arti yang sangat penting. Dia berkata dengan serius, aku tahu, tapi lalu kenapa? Ini pada dasarnya hanyalah tanaman obat untuk sekte Anda, tetapi tidak demikian halnya dengan milik saya.
Dia menghibur kepalanya, itu bukan akar panjang umur di sana, hanya tanaman sederhana. Jika Anda mengubah permintaan Anda, semuanya bisa dinegosiasikan. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Meski sudah bersiap untuk permintaan yang keterlaluan, dia tetap tidak menyangka pria itu akan meminta harta karun mereka. Tanaman khusus ini terlalu berharga bagi mereka. Seperti yang dia katakan, itu tidak bisa memberikan keabadian nenek kepada nenek moyang mereka, tetapi sesuatu yang dibudidayakan secara pribadi oleh nenek-nenek mereka pasti memiliki rahasia luar biasa di baliknya. Terlebih lagi, pil yang dimurnikan dari daunnya bukanlah lelucon. Itulah satu-satunya hal yang saya inginkan. Saya tidak peduli dengan sisanya. Dia dengan tenang berkata. Dia merasa sedikit sesak setelah mendengar ini. Dia berpikir sejenak sebelum memberikan jawaban yang serius, saya tidak bisa memutuskan masalah ini sendiri, tidak juga nenek moyang. Bahkan bisa dikatakan tidak ada yang bisa melakukannya karena dalam arti tertentu, akar hanya dapat mengubah tuan dengan hancurnya lembah. Aku sadar, itu sebabnya aku berbicara padamu sekarang. Jika saya adalah orang yang tidak masuk akal, saya pasti sudah mengambilnya. Anda pikir sekte Anda tidak mampu menghentikan saya? Dia berkata dengan datar. Orang bijak itu meluangkan waktu untuk berpikir sebelum berbicara dengan tenang, saya masih berpikir itu tidak mungkin. Akar ini terlalu penting bagi kami, lembah kami hanya akan ada dalam nama setelah kehilangannya. Bagaimana? Li Qiye tersenyum, jika sebuah sistem hanya mengandalkan obat abadi, lalu apa gunanya sumber dao dan landasan lainnya? Hilangnya sumber dao adalah satu-satunya cara sistem ada hanya dalam nama saja. Ditambah lagi, ini bukan negosiasi. Saya hanya memberi tahu Anda bahwa jika hal itu tidak mungkin, buatlah menjadi mungkin. Orang bijak itu menyimpulkan, itu memaksa, mengapa kita harus bertindak sejauh ini? Tidak jauh sama sekali. Li Qiye terkekeh, saya mendesak bukan untuk umur yang panjang melainkan, asal-usul, akar, dan kedalamannya. Semua ini berada di luar levelmu, jadi aku akan memilikinya, tidak ada gunanya di sekte Anda saat ini. Bahkan jika aku bersedia, para tetua mungkin tidak bersedia. Dia akhirnya berkata, kalau begitu aku akan mengambilnya dengan paksa. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena isyaratnya kasar. Dia berkata, ekspresinya menjadi gelap saat dia menyoroti,nya, itu berlebihan, kita masih sebuah sistem. Terus, Li Qiye menguraikan, saya tidak keberatan melawan pertarungan semua silsilah segudang, apalagi satu sistem. Saat aku mengambil keputusan, aku tidak peduli pada siapapun, bahkan di seluruh 3 dewa. Jika Anda berwawasan luas dan tahu kapan harus mundur, masa depan Anda akan cerah. Melakukan yang sebaliknya berarti mendekati kematian. Menurutmu sekte kita bisa diintimidasi dengan mudah? Dia marah karena marah. Tidak, menurutku tidak. Saya hanya berpikir bahwa saya akan membunuh siapapun yang menghalangi saya, tidak peduli seberapa kuat mereka. Dia berkata dengan gravitasi. Orang lain pasti akan meledak marah saat ini setelah mendengar kata-kata menghina seperti itu. Terlebih lagi, sektenya baru saja menghancurkan kekal sehingga mereka merasa cukup percaya diri. Orang lain akan berpikir bahwa Li Qiye sedang membangun dan tidak tahu apa-apa. Sebaliknya, dia tahu bahwa dia tidak main-main. Tindakan selanjutnya bisa sangat menggemparkan. Meskipun dia masih optimis terhadap sektenya sendiri, berpikir bahwa mereka dapat mengatasi masalah apapun meskipun tidak ada pertahanan yang radians dan pengadilan militer, dia tidak terlalu percaya diri ketika musuh mereka adalah Li Qiye. Dia tidak yakin betapa mengerikannya dia sebenarnya. Saya orang yang berakal sehat atau saya tidak akan menjadi murid pertama Anda dan membantu Anda menghancurkan kekal. Bersikaplah murah hati dan saya akan melakukan hal yang sama. Jika saya mengambil akar panjang umur Anda, saya juga akan memberikan hadiah. Oleh karena itu, sebuah puff muncul bersamaan dengan nyala api yang melompat di telapak tangan. Myriad Flame, dia tersentak dengan ekspresi yang berubah. Ini adalah takdir di antara kita, kata Li Qiye. Benih api tertinggi, sangat terkait dengan perlombaan api kita. Dia mengangguk. Dia juga seorang Virekin jadi nyala api ini sangat berharga melebihi kata-kata. Itu bisa mendapatkan kedalaman ras mereka yang sebenarnya seperti perisai api yang digunakan oleh Li Qiye sebelumnya. Apalagi perisai itu hanya satu bagian. Mereka dapat menciptakan lebih banyak kemampuan dan item mistis setelah mendapatkannya.
Dia juga bukan satu-satunya petugas pemadam kebakaran di lembah itu. Banyak murid yang berasal dari perlombaan api karena nenek moyang mereka juga salah satunya. Itu sebabnya saat pertama kali bertemu dengannya, dia merasakan benih api yang unik. Itu sebabnya dia menyebutkan hubungan yang menentukan antara mereka berdua. Itu bukan sekadar pernyataan acak. Saya tidak perlu mengoceh tentang nilainya, ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh nenek moyang Anda tetapi tidak dapat dimiliki. Li Qiye berkata, jika aku meninggalkannya di lembahmu, mana yang lebih berharga, ini atau akar panjang umur? Hal ini mendorong sesi kontemplasi lain bagi orang bijak. Akar mereka memiliki hubungan dengan keabadian, tapi ini hanyalah legenda. Tak seorang pun di sekte mereka dapat memahami misteri sebenarnya, bahkan nenek moyang mereka pun tidak. Hal ini mengakibatkan efektivitas root menjadi terbatas. Ini akan menjadi cerita yang sangat berbeda jika mereka memiliki Myriad Flame. Selain memiliki banyak senjata api, bisnis utama mereka adalah pembuatan pil dan sertifikasi. Nyala api ini sangat berharga bagi para alkemis. Mereka dapat menghasilkan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk membuat pil pada tingkat nenek moyang, atau alkemis mereka dapat mencapai tingkat untuk membuat pil terbaik, tetapi tanpa benih api yang tepat, mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Masalah ini akan terselesaikan dengan Myriad Flame. Selain itu, nyala api ini juga akan memperbaiki benih api yang ada di lembah tersebut. Ini akan memungkinkan alkemis mereka mencapai level berikutnya. Itu merupakan peningkatan di semua aspek. Alkemis dan benih api mereka mendapat banyak manfaat dari hal ini. Alkimia mereka bahkan lebih tak terjangkau dari sekarang. Jadi, dari segi kegunaannya, Myriad Flame lebih unggul dari Longevity Root. Yang terakhir ini terutama penting karena alasan simbolis. Pada saat ini, nyala api menjalar dari tangan Li Qiye menuju ke arah orang bijak. Itu akhirnya jatuh ke dalam genggamannya. Kembalilah dan beritahu leluhurmu bahwa semua orang akan senang dengan ini dan masa depan akan tetap cerah. Li Qiye berkata, tetapi jika kamu merasa bisa mencoba melawanku, maka itu lebih baik di lokasi. Saya akan mendapatkan lebih dari sekadar akar itu. Orang bijak itu hanya menghela napas tanpa menjawab. Tentu saja, aku juga tidak ingin berperang karena gadis-gadis di lembah itu sangat cantik, termasuk master sepertimu. Akan sangat dingin jika diterima harus ternoda darah. Dia tersenyum. Orang bijak itu menyamakan apinya. Percakapan ini telah berakhir sekarang terlepas dari niat sektenya. Dia duduk lagi dengan pose yang sama seperti sebelumnya. Saya tidak mengganggu kemampuan Anda, tapi saya ingin memperingatkan Anda tentang sesuatu. Hati-hati, orang-orang memperhatikanmu. Oh, dia tersenyum, tidak peduli. Orang bijak itu melanjutkan, upaya pemberontakan ini bukanlah suatu kebetulan. Seseorang yang sedang bekerja dalam bayang-bayang mungkin seorang bangsawan muda darimu, seseorang dari atas sana. Dia cukup berpengaruh di sini dengan banyak pengikut, tetapi yang lebih penting, klannya sangat kuat. Terserahlah, hanya sekelompok anjing dan kucing, tidak dapat mencapai puncak. Dia menjawab dengan santai, bagus. Dia tersenyum ringan sebelum berbicara, namun, saya pernah mendengar bahwa pengadilan militer Vermilion ingin menjalin aliansi pernikahan dengan mereka. Jadi, kamu ingin harimau itu menggigit serigala lagi. Li Qiye tahu apa yang dia lakukan. Saya tidak berani, saya hanya menyatakan kebenaran. Dia melanjutkan, ditambah lagi, saya tidak perlu mendesak Anda tentang masalah ini karena Anda ingin membunuh siapapun yang menghalangi Anda. Jadi ungkapan itu tidak berlaku di sini. Itu benar, muklan atau tidak, aku akan membunuh mereka semua. Mereka mengatur waktu sebentar sebelum orang bijak itu pergi. Li Qiye kembali bermeditasi di bawah pohon wutong. Zen ini membuat satu momen terasa seperti 1000 tahun. Saat dahan-dahan pohon tua wutong berdesir tertiup angin, dunia menjadi abadi, tampak sama selama jutaan tahun. Kedamaian diriringi dengan semangat hidup. Sistem umur panjang juga menikmati momen tenang ini. Setelah kekal dihancurkan dan lembah panjang umur mengurus sisanya, kembali. Tidak ada yang berani mengatakan apapun saat ini. Di masa lalu, beberapa sekte sedang merencanakan sesuatu, ingin menantang otoritas lembah. Tapi sekarang, lembah itu menghancurkan kekal dengan kecepatan kilat, membuat semua orang melihat kekuatan mereka yang sebenarnya. Itu adalah kejadian semua sekte yang membunuh ide-ide mereka. Pada hari ini, perahu kertas tiba-tiba muncul dan memecah ketenangan.
Langit seiring menyatu dengan spasial. Sebuah portal berbentuk lubang hitam muncul. Ia tidak berputar dan tidak memiliki daya isap seperti yang ditemukan di lubang hitam, itu memiliki kemiripan yang lebih besar dengan cermin hitam. Di tengah kebingungan, riak muncul di permukaan. Perahu-perahu kecil dari lubang hitam terbang keluar, bukan terbuat dari kayu melainkan berlapis-lapis kertas hitam. Perahu-perahu ini mulai berhamburan ke berbagai arah dengan kecepatan luar biasa. Mereka melintasi satu demi satu sistem dalam sekejap mata. Hanya dalam waktu singkat, mereka memenuhi seluruh langit. Banyak yang tercengang, terutama anak-anak muda. Uang jatuh. Seseorang dari generasi sebelumnya berteriak. Ini akan hadir di Myriad Lineage lagi, ini berita bagus. Orang-orang yang lebih tua mengetahui pentingnya hal ini. Moneaifall sudah tiba, ayo, beritahu semua orang dan ayo bersiap untuk masuk. Salah satu dari mereka memberitahu yang lain. Uang jatuh di sini. Seorang leluhur melihat perahu kertas hitam terbang di langit dan menjadi bersemangat, keberuntungan ini akhirnya datang ke dunia kita, saya tidak menyangka saya bisa melihatnya selama hidup saya. Persiapkan sekarang, aku akan mengantar kalian semua ke sana. Salah satu guru sekte memberitahu murid-muridnya, buka perbendaharaan, kami ingin koin asli sebanyak mungkin. Perkembangan ini menyebar ke seluruh silsilah segudang dan semua orang menjadi bersemangat. Apa itu uang jatuh? Seorang yang berinteraksi dengan yang baru debut tidak tahu apa yang terjadi dengan perahu yang terbang kemana-mana. Itu adalah salah satu dari 6 landasan penebusan yang hebat. Seorang pakar yang lebih tua menjelaskan, dengan uang, ada peluang. Itu mungkin membuat Anda kaya dengan sumber daya yang melimpah. Benar-benar, skeptisisme muncul. Tentu saja. Senior itu langsung menjawab, jika Anda beruntung, hanya dengan melempar satu koin saja sudah bisa memberi Anda harta karun tertinggi, memungkinkan Anda menyapu dunia. Sungguh menakjubkan. Junior lainnya menelan ludahnya, lalu tunggu apa lagi? Ayo berkemas dan berangkat. Berhentilah melamun. Senior itu menepuk kepalanya, seseorang yang tidak beruntung karena Anda ingin menjadi kaya dengan satu koin. Peluangnya sangat rendah. Menukarkan satu koin mungkin akan membuat iblis keluar dan memeliharamu. Iblis. Junior yang ketakutan ini merasa mimpinya hancur. Belum tentu iblis, tapi makhluk berbahaya lainnya. Bertukar koin dapat menghasilkan keberuntungan dan harta atau bahaya, seperti monster yang kuat. Monster-monster ini hanya akan mencari orang yang membuang uangnya, tidak ada jalan keluar dari mereka. Senior itu menjelaskan, lalu kenapa kita pergi? Para junior langsung kehilangan kegembiraan. Bodoh, tidak ada usaha, tidak ada hasil. Jika Anda hanya ingin hidup mudah, diamlah di rumah dan lupakan saja. Seorang yang terlibat menjalani hidupnya di sisi pedang. Senior itu menyorot mereka, ditambah lagi, peluang untuk mendapatkan kekayaan lebih besar. Terlebih lagi, saya rasa Anda bisa mencoba berlari secepat mungkin dari monster-monster tersebut. Seorang kaisar sejati pernah menghabiskan banyak koin asli di sana dan kemudian menyapu semuanya untuk menemukan harta karun selain membantu juniornya. Ini adalah kesempatan untuk melompat ke gerbang naga, hal seperti ini pernah terjadi di masa lalu. Kalau begitu ayo pergi, aku akan mengikuti tuanmu saja. Murid lain menemukan harapan dan permintaan. Tenangkan dirimu. Senior itu dengan bercanda memukul junior ini juga. Pertama, kita perlu meminta koin asli kepada Master Sekte. Moneaifall adalah tempat di mana semakin banyak koin yang Anda miliki, semakin baik, itu bahkan bisa menyelamatkanmu. Benar-benar, junior tidak mengakui sepenuhnya. Dah, tentu saja saya serius. Ini adalah dunia di mana uang berbicara. Semuanya mudah dengan uang, tetapi jika tidak, sulit melakukan apapun di sana. Senior berkata, kita hanya perlu meminta koin asli sebanyak mungkin, atau kita bahkan tidak bisa menaiki perahu. Akhirnya mengubah kita tidak bisa membiarkan Imperial dan Immortal Lineage mendapatkan semua barang bagus. Yang lain menambahkan, Moneaifall adalah tempat istimewa, salah satu dari 6 tempat penebusan. Itu akan muncul secara acak tanpa aturan apapun. Itu bisa muncul sekali setiap generasi atau beberapa generasi, dalam Myriad, Imperial, atau Immortal. Ketika seseorang menjatuhkan koin di tempat ajaib ini, ia bisa memanggil harta karun, senjata abadi, atau bahkan binatang dewa. Tentu saja, ketidakberuntungan mungkin berarti kematian. Mereka tidak hanya akan kehilangan koin mereka secara sia-sia,
tetapi bahaya yang ditimbulkan juga dapat mengakhiri hidup mereka. Meski demikian, kemunculan kawasan ini selalu menimbulkan kemeriahan dan orang-orang berbondong-bondong datang. Peluang dan bahaya bersatu di sini, begitu banyak yang menjadi kaya dalam semalam sementara banyak pula yang kehilangan nyawa. Bagaimana cara kita masuk? Seorang pemuda sangat ingin mencoba. Naiklah perahu hitam itu, itulah satu-satunya cara, kata seorang senior yang berpengalaman. Secara kebetulan, ada satu perahu hitam yang berada di atas mereka. Pemuda itu melompat dan duduk. Ayo pergi ke Moneai Vault. Pemuda itu berteriak. Namun, perahu tersebut tidak bereaksi dan terus terbang pada lintasan awalnya. Pergi ke portal itu. Pemuda itu mencoba mengubah arah perahu, tetapi tidak berhasil. Bayar biayanya atau kamu tidak akan pergi kemana-mana. Seniornya langsung berteriak setelah melihat pemuda itu mencoba menggunakan kekerasan. Namun terlambat, dasar perahu hitam itu rusak dan sang junior langsung terjatuh. Ledakan. Dia membanting keras ke tanah, menghadap ke lumpur terlebih dahulu. Pakar tua lainnya sudah siap. Dia melompat ke atas perahu dan segera menjatuhkan beberapa koin asli. Memperbaiki. Dengan itu, perahu ini segera berbalik dan menuju portal hitam. Beberapa remaja meniru hal ini dan berhasil mengubah haluan. Namun, setelah menempuh jarak tertentu, tiba-tiba perahu tersebut berhenti. Turun terus, makin lama perjalanan makin banyak koinnya. Satu koin saja tidak dapat membawa Anda ke sana. Seniornya mengingatkan, sungguh penipuan, kami masih harus membayar setelah yang pertama. Pemuda itu tidak punya pilihan selain terus menjatuhkan koinnya. Perahu secara alami melanjutkan perjalanan menuju portal setelah menerima pembayaran. Segudang silsilah menjadi hidup dengan banyak jiwa yang tidak sabar menerima perahu kertas dan menawarkan koin mereka. Banyak perahu hitam tersedia karena begitu banyak yang keluar dari portal hitam. Dapat dikatakan bahwa dimanapun seseorang berada di Myriad, bahkan di wilayah paling terpencil sekalipun, mereka akan dapat melihat perahu-perahu ini. Itu sebabnya setelah kantongnya terisi, mereka bisa menaiki perahu ini dan mencapai Moneai Vault dalam waktu singkat-singkatnya. Tentu saja, perjalanan yang lebih jauh membutuhkan lebih banyak koin. Li Qiye turun dari pemetikan ramuan tidak lama setelah kemunculan Moneai Vault. Saudara perempuan ketiga itu telah menunggu sepanjang waktu, perintah dari orang bijak. Kakak senior, apakah kamu akan kembali ke lembah sekarang? Mu Yalan yang pendiam adalah orang pertama yang bertanya dengan ekspresi ingin. Meskipun mereka tidak tahu apa yang dia dan tuan mereka bicarakan, intuisi memberitahu mereka bahwa ada yang dilatihkan. Tentu saja, mereka sangat ingin dia kembali. Lembah itu membutuhkan seseorang seperti dia. Ditambah lagi, mereka menikmati waktu yang dihabiskan bersama dalam beberapa hari terakhir. Tidak sekarang. Li Qiye menutupinya sambil menatap perahu di langit. Dia kemudian berbalik ke arah portal hitam, mengintip dari jarak yang sangat jauh untuk melihatnya. Kamu ingin pergi ke Moneai Vault? Miao Zhen langsung mengetahuinya. Ya, aku sudah lama ingin pergi ke sana jadi kemunculannya sekarang menghabiskan banyak waktu. Dia berbicara, matanya sedikit berkerut. Yang lain ada di sana untuk mencari harta dan kekayaan, tetapi dia ingin bertemu keberadaan di tempat itu. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu, senang memiliki teman. Miao Zhen tersenyum dan tersenyum manis. Kami juga, baik Mu Yalan dan Qin Shaoyao, ingin ikut. Tidak, jika kamu ingin pergi, lakukanlah dengan penguasaan lembah. Li Qiye memandangi salah satu perahu dan berkata, saya masih memiliki beberapa urusan yang mungkin sedikit merepotkan. Kamu ingin pergi ke Imperial Parish. Miao Zhen cukup pintar untuk menyimpulkan hal ini. Dia adalah seseorang yang tidak takut pada apapun, jadi sesuatu yang menyusahkan pasti cukup mengerikan. Dia segera memikirkan tempat yang sesuai dengan deskripsinya, Imperial Parish. Memang, mata Li Qiye menjadi dalam. Dia tahu bahwa dia harus pergi ke sana karena semua kenangan yang dia peroleh. Imperial binasa. Kedua gadis lainnya tentu saja mengetahui tempat ini. Itu terlalu berbahaya. Ekspresi Xiaoyao menjadi cetak, tidak ada yang bisa meninggalkan tempat mengerikan itu. Beberapa dewa sejati telah mati di sana, bahkan nenek moyang Sakredeal tidak pernah kembali. Semua mata tertuju pada Li Qiye sekarang. Semua gadis telah mendengar dari senior mereka tentang tempat mengerikan ini. Belum lagi kaisar sejati, bahkan satu nenek moyang telah meninggal di sana, pencipta sistem penyembuhan suci.
Nenek moyang adalah eksistensi yang tak terkalahkan, hampir tak tertandingi di luar rekan-rekan mereka. Sayangnya, Sakredeal tidak pernah keluar. Itu bukan karena dia lemah, melainkan karena tempat itu terlalu berat untuk ditangani, tidak ada yang mencobanya nanti. Oleh karena itu, gadis ketiga tersebut merasa khawatir. Li Qiye tersenyum, tidak apa-apa, lihat sekilas saja. Saya tidak punya rencana untuk tinggal lama di sana. Gadis-gadis itu tersenyum kecut, baru saja melihat Imperial Perish. Namun demikian, inilah Li Qiye yang mereka bicarakan. Kembalilah ke lembah sekarang. Dia memberitahu yang ketiga, jika Anda benar-benar ingin pergi, penguasa lembah akan memilih waktu yang tepat. Mereka hanya bisa menganggukkan kepala karena mereka perlu melaporkan perjalanannya ke Imperial Perish kepada orang bijak. Kakak senior, Yalan yang pendiam berseru dan ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan, akankah kamu tetap menjadi kakak pertama di lembah? Yang ketiga menatapnya dengan mata penuh harap. Meskipun mereka tidak tinggal bersama dalam waktu yang lama, dia meninggalkan kesan yang mendalam pada mereka. Faktanya, mereka mendapat banyak manfaat dari interaksi tersebut seolah-olah dia adalah kakak pertama yang sebenarnya. Meskipun tuan mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka tahu bahwa segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik dan Li Qiye hanyalah murid pertama dalam nama. Dia bisa pergi kapan saja atau lebih buruk lagi, pertengkaran bisa terjadi. Dia setelah terkekeh melihat mereka yang berkilauan sebelum menjawab, tidak penting apakah saya murid pertama atau bukan. Setidaknya kita memang terhubung oleh takdir. Segala sesuatu mungkin terjadi dalam hal ini. Karena itu, dia menghilang dan muncul lagi di atas perahu hitam. Dia dengan santai juga melempar koin. Memperbaiki, koin itu meleleh, menyebabkan riak di tanah sebelum menghilang. Perahu itu berputar dan melesat seperti anak panah portal dengan kecepatan luar biasa. Itu melintasi struktur spasial. Orang mungkin bertanya-tanya bagaimana perahu kertas bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Gadis-gadis itu menyaksikan perahunya menghilang di cakrawala sebelum menarik perhatian mereka. Ayo kembali. Miao Zhen menghela nafas dan memberitahu dua orang lainnya. Sekte mereka menang sepenuhnya selama upacara dan menghancurkan kekal yang ambisius. Mereka seharusnya bahagia saat ini tetapi sayangnya, pikiran mereka berat, menyadari bahwa ada sesuatu yang salah antara Li Qiye dan lembah. Mereka melihat ekspresi tuan mereka dan mungkin pertengkaran bisa terjadi. Ini adalah sesuatu yang paling tidak ingin mereka lihat. Bagaimanapun juga, mereka pernah bertarung bersama dengan Li Qiye sebelumnya. Perahu itu membawa Li Qiye menuju portal. Di tengah perjalanan, banyak perahu lain yang melakukan hal serupa. Beberapa membawa satu penumpang sementara yang lain membawa rombongan besar. Semakin banyak orang, semakin banyak koin yang dibutuhkan. Baik tua maupun muda sangat bersemangat, ingin sekali mencoba harta karun dan keuntungan di Moniai Vault. Perahu-perahu itu tiba dengan cepat ke portal. Masih banyak lagi perahu yang keluar sementara beberapa perahu dari seluruh dunia akan datang. Saat perahu-perahu ini menyentuh lubang hitam, mereka seperti tertelan, pemandangan yang sedikit menakutkan. Adegan mengerikan ini malah membuat penonton heboh. Seorang remaja berteriak, "Saya datang, Moniai Vault." Sementara itu, Li Qiye bersikap acuh tak acuh di dalam perahunya. Engah, perahunya memasuki portal. Gelombang hitam tiba-tiba menelannya seolah-olah portal itu adalah lautan. Bersambung,